Tanjung Pinang, kota sejarah, banyak peninggalan di masa Belanda. Hilangkan resah, gundah gelisah. Kami di sini hadir menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, Mata kuliah Tamadun dan Tunjuk Ajar Melayu, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Angkatan 2022. Pada video kali ini kami akan mengulik kitab pengetahuan bahasa berbasis online melalui konten YouTube. Welcome to our video. Marhaban fil videona. Selamat datang di video kami. Selamat menyaksikan. Biografi Raja Ali Haji. Raja Ali Haji bin Raja Haji Ahmad yang lebih dikenal Raja Ali Haji adalah ulama, sejarawan, dan pujangga abad 19 keturunan Bugis dan Melayu. Beliau lahir di Selonggor pada tahun 1808 dan meninggal di Pulau Penyengat, Kepulauan Riau pada tahun 1873. Raja Ali Haji terkenal sebagai pencatat pertama dasar-dasar tata bahasa Melayu lewat buku Pedoman Bahasa, buku yang menjadi standar bahasa Melayu. Bahasa Melayu standar itulah yang dalam Kongres Pemuda Indonesia 28 Oktober 1928 ditetapkan sebagai bahasa nasional bahasa Indonesia yang merupakan keturunan dari Kesultanan Lingga Riau dan juga merupakan bangsawan Bugis. Mahakarya Gurindam 12 pada tahun 1847 menjadi pembaru arus sastra pada zamannya. Bukunya berjudul Kitab Pengetahuan Bahasa, yaitu Kamus Lokat Melayu Johor, Pahang, Riau, Lingga, Tunggal. Yang pertama merupakan kamus bahasa pertama di Nusantara. Ia juga menulis syair Siti Sianah, syair Suluh Pegawai, syair Hukum Nikah, dan syair Sultan Abdul Muluk. Raja Ali Haji juga patut diangkat jasanya dalam penulisan sejarah Melayu. Buku berjudul Tuhfat Al-Nafis, bingkisan berharga tentang sejarah Melayu. Walaupun dari segi penulisan sejarah sangat lemah karena tidak mencantum sumber dan tahunnya, dapat dibilang menggambarkan peristiwa-peristiwa secara lengkap. Meskipun sebagian pihak berpendapat Tuhfat dikarang terlebih dahulu oleh ayahnya yang juga sastrawan, Raja Ahmad Raja Ali Haji, hanya meneruskan apa yang telah dimulai ayahnya. Dalam bidang ketatanegaraan dan hukum, Raja Ali Haji pun menulis Muqaddimah fi Intizam Hukum dan Politik. Ia juga aktif sebagai penasihat kerajaan. Kematian. Sebagian besar sumber menyatakan bahwa Raja Ali Haji wafat pada tahun 1872 di Pulau Penyengat di Kepulauan Riau, tetapi tanggal kematiannya sedang diperdebatkan setelah bukti-bukti yang terbesar muncul untuk menentang klaim ini. Di antaranya bukti yang terkenal adalah surat yang ditulis pada tahun 1872 seorang ahli kebudayaan Belanda yang kemudian meninggal di Tanjung Pinang pada tahun 1873. Penghargaan. Pada tanggal 10 November 2004, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada RAK pada saat peringatan Hari Pahlawan 10 November di Istana Negara. Gelar Pahlawan Nasional dikeluarkan pada 5 November 2004 dengan Kepres 089 TK 2004. Jakarta, buku karya R.A.H. berjudul Kitab Pengetahuan Bahasa, selesai ditulis tahun 1951 Masehi, dicetak di Singapura tahun 1925 Masehi. Telah ditetapkan dalam Kongres Pemuda Indonesia 28 Oktober 1928 sebagai bahasa nasional Indonesia. Atas dasar kontribusi yang sangat penting inilah penghargaan tersebut yang layak diberikan kepada Raja Ali Haji. Sejarah Kitab Pengetahuan Bahasa. Kitab Pengetahuan Bahasa merupakan kamus bahasa Melayu Jawi dikarang Raja Ali Haji. Kitab Pengetahuan Bahasa merupakan sebuah kamus eka bahasa pertama yang ada di Nusantara. Kitab Pengetahuan Bahasa yang dibuat oleh beliau merupakan kamus untuk bahasa Melayu. Pada awalnya diterbitkan dan dicetak oleh Maktabah Al-Ahmadiyah
82 Jalan Sultan Singapura pada tahun 1928. Pencetakan dilakukan dalam dua bentuk, yakni bentuk satu buku dengan tebal 466 muka surat dan yang kedua bentuk berisi. Kisah-kisah yang terdiri dari 9 buku. Mengenai kandungan isi dua bentuk tersebut tidak berbeda. Alasan dibalik kitab ini diterbit di Singapura adalah karangan yang terselamat ini terdapat di bangunan Maktabah Al-Ahmadiyah ini terletak di 82 Jalan Sultan Singapura, dan ini merupakan alasan yang kuat kenapa kitab ini dicetak pertama kali di Singapura. Kamus ini mulai dicetuskan hasil interaksi dan perbincangan antara Raja Ali Haji dengan Herman von Dewar, seorang bangsawan ditugaskan kerajaan India Timur Belanda menghimpunkan suatu buku nahu dan kosakata Melayu Belanda untuk penggunaan pihak penjajah itu. Raja Ali Haji pada ketika ini begitu mendapat perhatian daripada pihak India Belanda. Hasil pengkaryaan sejak hikayat dikarang pada dekad sebelumnya. Herman mula berkenalan dengan Raja Ali Haji pada tahun 1857. Kelengkapan teknologi cetak batu diperkenalkan tahun sebelumnya di Pulau Penyengat sebagai persediaan memudahkan penerbit kamus ini. Raja Ali Haji berusaha menambahkan kepahamannya dalam masukan perkataan Melayu tertentu yang diamati tidak mampu diterangkan secara tajam dan tepat jika dialihkan terus ke bahasa Belanda. Kadangkalanya dalam entry kosakata tertentu yang perlu diberi penghuraian penuh teliti. Raja Ali mencoba menambahkan cerita gambaran benda sepadan kosakata dituju, tetapi Herman mencegahnya berbuat demikian karena lebih melakukan ringkasan penjelasan yang dianggap mencukupi untuk tujuan kamus ini. Kaedah perkamusan kitab Arab yang diketahui Raja Ali turut tidak dimaukan. Herman yang lebih menggunakan kaedah perkamusan bahasanya sendiri. Ide-ide yang dicadangkan Raja Ali untuk kamus di dua bahasa ini kemudiannya berjudul Mais Netherlands Woordenboek, diasingkan lanjut sebagai asas mengarang kitab Eka Bahasa. Raja Ali Haji menulis kamus bahasa Melayu yang diniatkan sebagai kamus bukan sekadar daftar kata saja. Penjelasan yang diberikan dalam kamusnya terasa membumi karena diambil kata-kata lokal yang berbentuk saja. Adapun contoh penjelasan dari kata harum atau harum dalam kitab pengetahuan bahasa memiliki dua makna. Makna yang pertama yaitu berjalan di dalam air, minimal di atas mata kaki atau dalam bahasa Melayunya lepas buku lari. Makna yang kedua, makna harum datang kepada pinggang seorang gadis yang ramping dan cantik, seperti terdapat dalam syair yang berbunyi, dadanya bidang pinggang yang harum, menentang wajahnya berahi terkuru, tunduk menyeling pandangan serong, manisnya seperti sakar sekaru. Menurut Yunus 2004. Adapun kandungan teks kitab pengetahuan bahasa yaitu apabila dilakukan tinjauan terhadap kandungan teks KPB, maka akan ditemui berbagai hal yang berkaitan dengan kata asal bahasa Melayu. KPB terdiri atas dua bagian. Bagian pertama mengandung uraian lengkap mengenai kaedah bahasa Melayu yang didasari oleh bahasa Arab. Pada perkara ini, secara harfiah KPB ditulis dan didominasi oleh agama Islam. Pada awal tulisan KPB, ada semacam pengenalan yang dituliskan dalam bahasa Arab, yakni Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, Khaliqil malaikati wal jinni wal insi, wa ja'ala binahu qawatan yuktafil insan. Wassalamu ala sayyidina Muhammad alladzi aftaha al-kalama wal bayana wa ala alihi wa ashabihi hum ahlil fasli wal karimi bil minhul mana. Sesudah pengenalan dalam bahasa Arab, lalu ditulis mukadimah, kemudian uraian tentang kaidah-kaidah bahasa Arab. Seperti yang pertama ada isim, fi'il, huruf, mudhaf, dan mudhafun ilaihi. Uraian seperti bahagian dilengkapi dengan contoh-contoh sehingga pembaca merasa cepat memahaminya dan tidak perlu lagi bertanya-tanya. Perkara ini memang menjadi ciri khas Raja Ali Haji dalam mengarang.
Uraian yang ditulis selalu simpel dan praktis dengan contoh yang mudah dipahami bagi yang membacanya. Pada bagian kedua, diuraikan pula makna setiap kalimat yang selalu dipakai dalam kehidupan sehari-hari orang Melayu. Pada awal bab ditulis judulnya Kitab Lughal wa Fiha Abwab. Ini suatu kitab yang padanya menyatakan bahasa beberapa bab dan di dalamnya, sebelum mengawali uraian kalimat asal bahasa Melayu, terlebih dahulu diuraikan makna alif. Alif yang diuraikan adalah alif yang terdapat pada Allah, yang terdapat pada Ahmad, pada asbab, akbar, insan, al-awal, dan akhirat. Selanjutnya diuraikanlah kalimat-kalimat sesuai dengan susunan abjad bahasa Melayu yang bermula dari alif sampai abjad ca. Adapun dari abjad ca tersebut berakhir dari kalimat cendekia. Selepas itu, abjad ca pula banyak diuraikan sesuai dengan kelompoknya. Misalnya, yang awalnya ca di akhirnya ba, yang awalnya ca di akhirnya ta, yang awalnya ca akhirnya ca, awalnya ca akhirnya ro, awalnya ca akhirnya a, awalnya ca akhirnya fa, awalnya ca akhirnya ka. Begitu seterusnya sampai pada huruf hijaiyah. Banyak sekali makna kata-kata yang ditulis oleh Raja Ali Haji dalam KPB tersebut. Jika dihitung dapat dikatakan lebih 2000 kata beserta arti dan contoh-contoh yang banyak di setiap kata yang dibahasnya. Kata-kata bahasa Melayu sangat banyak yang tidak diketahui oleh masyarakat Melayu karena kata-kata bahasa Melayu lama sudah banyak tidak digunakan sekarang. Karena masyarakat Melayu yang hidup di bawah naungan negara Republik Indonesia telah menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional negaranya. Oleh karena itu, sangat wajar jika generasi sekarang tidak lagi banyak mengenal kata-kata bahasa Melayu. Untuk mengetahui makna kata-kata dalam bahasa Melayu, dapat dibaca dalam karya Raja Ali Haji yang berjudul Kitab Pengetahuan Bahasa yang menjadi dasar tulisan ini. Di akhir tulisan, dapat disimpulkan bahwa Raja Ali Haji hidup di antara tahun 1808 sampai dengan 1873. Telah mengarang dan menulis sejumlah 13 karya yang terdiri atas berbagai bidang dan berbagai bentuk. Oleh karena itu dapat dikatakan Raja Ali Haji merupakan pengarang prolific dan paling produktif dibanding pengarang lainnya. Pada tahun 1808, Raja Ali Haji mengarang Kitab Pengetahuan Bahasa, Kamus Logat Melayu, Johor Bahari Bunda, dapat dikatakan sebagai kamus umum bahasa Melayu. Kitab ini juga ditulis setelah mengarang Ustadzul Al-Katibin. Nah, selanjutnya Kitab Pengetahuan Bahasa terdiri dari 460 halaman yang dicetak dalam bentuk, yaitu pertama dalam bentuk buku, yang kedua berupa jilid. Sekian penjelasan mengenai makna teks Kitab Pengetahuan Bahasa. Syair Siti Siana karya Raja Ali Haji. Syair ini mengandung 569 rakaat, penyelenggaraannya Habib Hasan Syah. Menyatakan Raja Ali Haji memang menempati istilah pujangga karena beliau merupakan seorang intelek yang mempunyai bakat kepenerangan dalam berbagai-bagai bidang ilmu pengetahuan. Beliau bukan saja dikenali sebagai penulis buku sejarah, tetapi juga dalam bidang tata bahasa, ketatanegaraan, dan puisi. Syair Siti Sianah ialah syair agama, tetapi Raja Ali Haji menyampaikannya dengan cara bersahaja yang sesuai dengan masyarakat Riau pada ketika itu yang semi-literati. Syair ini ditujukan bukan saja kepada pembaca yang elitis seperti keluarga-keluarga raja, tetapi juga rakyat umum. Syair-syair tersebut kita lihat bukan saja disampaikannya secara pemerian, tetapi juga cara berdialog. Dialog nampaknya lebih banyak digunakan dalam syair Siti Sianah, karena syair tersebut disampaikan khusus melalui perbincangan antara watak-watak tentang hukum Islam. Dua watak terkemuka ialah Siti Sianah dan Siti Diana. Mereka berbincang dengan sepupu suri rumah tangga yang lain seperti Cik Jamilah, Siti, Afifah, Cik Wan Pupi, Siti Rubiah, dan lain-lain tentang hukum-hukum wudhu, mandi, sembahyang, puasa, zakat, dan sifat-sifat makmudah dan mazmumah dalam Islam. Contoh adab perempuan terhadap saudaranya. Adab bersaudara khasnya dengan adik-beradik hendaklah senantiasa berbaik sangka, memaniskan muka dan senantiasa tolong-menolong jika dalam kesusahan, senantiasa memaafkan dan tidak mencari kesilapan. Saudara sendiri hendaklah senantiasa dimuliakan. Perkara ini jelas seperti rangkap kata syair berikut
Adab saudara, adik dan kakak, itu pun hendak diketahui juga. Setengah daripadanya membaikan sangka, tatkala bertemu memaniskan muka. Marahkan dia dengan nasihat, jangan dimaki, jangan diumpat. Jika hatinya buntu dan tumpah, bukankah dengan jalan makrifat? Jika ia kurung sesuatu kepada kita adalah tentu, hendaklah segera kita nan bantu. Adab saudara demikian itu. Ikan patin, ikan teri, sedap dimasak dalam tempayan. Cukup sekian penjelasan kami. Salah dan khilaf mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye.